Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat. Dan John Herman sudah dipastikan akan datang dan diumumkan pada Januari 2026. Perkiraan bahwa PSSI akan mengumumkan setelah Natal atau di akhir tahun 2025, saya pikir akan bergeser. Kenapa? Karena saya coba untuk berbicara kontak dengan Ketua Badan Tim Nasional Pak Sumarji. Pak Sumarji juga mengatakan bahwa memang pelatih kepala, Marji tidak menyebutkan siapapun itu, mau John Herman, ya. Tapi pelatih kepala Tim Nasional Indonesia akan diumumkan pada bulan Januari. Bulan Januari di mana? Di awal, pertengahan atau akhir? Kan itu yang menjadi banyak pertanyaan dari para netizen penggemar sepak bola timnas kita. Nah, ada yang berbicara bahwa di awal, pertengahan atau akhir, tapi menurut saya ya, kalau setelah saya berbincang, karena PSSI atau BTN itu sedang menyiapkan semua berkas-berkas dia, melengkapi semua ya. Setelah semua sudah beres ya, baru diumumkan. Jadi akan bergeser ya. Mungkin saja bisa dipercepat di awal Januari, tapi saya berpikir itu di pertengahan kalau nggak salah. Jadi pertengahan Januari itu diumumkan, dan John Herman akan ke Indonesia sudah pasti ya. Ketika diumumkan, dia diperkenalkan oleh PSSI sebagai nahkoda baru tim nasional kita, dan dia segera bekerja. Ketika datang langsung bekerja, sudah dikatakan bahwa dia akan mengambil keluarga dia untuk tinggal menetap di Indonesia agar lebih fokus. Nah, itu yang paling bagus. Dan ketika ada interview dengan dia, dan John Herman mengatakan bahwa dia menyanggupi itu, termasuk dengan asisten pelatih ya dari Indonesia, satu orang seperti STY yang mengambil Nova Arianto, atau Luis Mia dengan Bima Sakti, atau Alfred Riedel sebelumnya dengan Widodo Ceputra. Dan itu yang akan dilakukan oleh John Herman, siapapun itu. Karena saya sudah pernah bilang ya, mungkin saja itu Kurniawan Diwi Yulianto, Eko Purjianto, banyaklah yang bisa menjadi asisten dia. Mungkin Aji Santoso juga masih bisa ya, masih mau ada Zulkifli Syukri juga, Syukur ya, bisa ya, untuk bisa diambil banyak ya. Saya pikir tergantung dari John Herman, tentunya akan melihat siapa CV yang cocok untuk asisten pelatih dia. Nah, kemudian nilai kontrak sudah disetujui sejauh ini, dan bahkan sudah dibocorkan oleh beberapa media, termasuk media di Kanada sudah membocorkan bahwa John Herman akan menerima sekitar 40.000 US dollars ya. Mungkin itu sekitar hampir 700 juta per bulan, atau tepatnya 670 juta. Jadi kalau dilihat dengan angkanya, ini yang membuat PSSI itu bisa jatuh deal dengan John Herman ya. Karena di compare dengan gajinya STY atau dengan Patrick Kluivert, dia masih jauh lebih rendah. STY itu di atas 1 M ya, mungkin 1,3 gitu, dan lebih mungkin di atas, sama juga dengan Patrick Kluivert ya. Tapi dengan dia di bawah angka 700 ya, ini bagus tentunya, disesuaikan dengan keuangan yang ada di PSSI. Dan John Herman itu memilih Indonesia karena kan banyak juga yang saya sudah bicarakan sebelumnya bahwa Honduras ingin mendapatkan jasa dari John Herman, juga dengan Jamaika. Bahkan dua tim ini sudah pernah lolos Piala Dunia dan berpotensi untuk lolos Piala Dunia lagi ya. Dan tetapi dia punya tekad lain, tentunya ingin membangun sepak bola Indonesia lagi, merasa tertantang untuk bisa membasuh tim nasional Indonesia, dan dia bisa menerima Indonesia ya, suatu kabar yang bagus tentunya untuk kita semua. Dan kita berharap yang terbaik sejak pasca pemecatan dari pelatih sebelumnya Patrick Kluivert yang bekerja tidak sampai 10 bulan untuk kemudian diberhentikan karena kita gagal di putaran keempat pra Piala Dunia Zona Asia di grup B. Nah, John Herman punya tugas 2 tahun plus 2 kan, dikontrak sampai 2027, kemudian akan dievaluasi. Oke, semua berjalan dengan baik, ditambah dengan 2 tahun lagi sampai 2030, karena targetnya ingin Indonesia tuh hadir di Piala Dunia 2030. Tapi target sesungguhnya yang bikin PSSI yang waktu dekat, yaitu ya membawa Indonesia itu ke perempat final di Piala Asia. Piala Asia itu akan berlangsung pada 2027 di bulan Januari. Ya, Februari akan datang tuh di Arab Saudi, dan di sanalah Herman ditantang untuk bisa meloloskan. Sebelumnya kan STY membawa tim kita itu
ya keluar dari fase grup, walaupun itu dibantu oleh Kyrgyzstan ya dari hasil pertandingan lain, tapi kita lolos di 16 besar sebelum digebuk oleh Australia, kita kalah di 16 besar. Ya paling tidak kalau dia bisa membawa tim Indonesia ke 16 besar sudah menyamai apa yang dibuat oleh STY. Makanya tantangan dia, target yang diberikan harus ke melebihi dari itu. Ya, ke babak perempat final 8 besar. Ya, dan dia akan coba ya, semuanya itu target yang diberikan untuk seorang John Herman. Dalam waktu dekat di 2026 kita sudah tahu bersama juga semua ada FIFA Series di bulan Maret ya, kemudian ada Asian Cup atau dengan Piala AFF ya, ini yang menjadi tantangan juga bagi dia untuk bisa membawa timnas kita juara karena 6 kali sebagai runner up ya, kita 40 tahun terakhir di Piala AFF nggak pernah juara dengan berbagai macam pelatih yang sudah menangani itu ya, termasuk dengan STY yang gagal membawa tim kita juara dalam 2 atau 3 kali perhelatan di bawah STY tidak ada gelar juara. Makanya John Herman kalau dia bisa membawa tim nasional kita menjadi juara di Piala AFF, ini pelatih pertama dalam sejarah membawa tim nasional Indonesia juara. Oke, berangkat lagi keluar dari situ, nanti di bulan September dan Oktober itu ada lagi AFC ya, Nations League yang akan digulirkan oleh FIFA. Itu melibatkan semua tim Asia, tim terbaik Asia, dan nantinya akan dibagi berdasarkan format yang ada ya, di 4 kategori sama seperti di Eropa kan. Dan itu formasinya akan formatnya seperti apa FIFA akan mengumumkan di bulan Januari 2026. Nah, itulah rentetan agenda bagi pelatih baru John Herman ya, karena John Herman itu namanya sudah kemana-mana, semua juga sudah tahu, bukan rahasia lagi, tinggal diumumkan saja ya, semua media juga di luar negeri sudah mengatakan bahwa Indonesia akhirnya memilih John Herman ya, tinggal tentunya ini secara resmi saja ya, ini ketua umum yang akan mengumumkan kepastiannya John Herman ya teman-teman. Dan dia secara total kalau kita kembali ke nilai kontrak dia, berarti dalam satu musim kompetisi kalau dengan gaji seperti yang saya bilang tadi 670 juta per bulan ya, atau 40.000 US dollars, itu sekitar 18 miliar per tahun. Wah, oke lah. Jadi kalau 2 tahun sampai 2027 berarti ada 32, bisa 32 sekian atau 3 ya lebih lah dari situ ya, kalau bisa dikatakan ya 8 miliar ya, bukan 18, 8 miliar ya dia musim setahun, kemudian 16 M ya dalam 2 musim sampai 2027. Jadi bukan 18 M, 16 miliar dalam kontrak 2 tahun. Kalau plus 2 ditambah 2 ya baru dari 32 itu ya, 32 miliar ya secara total dia akan dapatkan sampai di 2030. Nah, itu harga yang didapat oleh John Herman dan sudah disetujui, tinggal dia bekerja buat timnas kita dan semua menantikan itu, terutama di bulan Maret ya, 3 bulan ke depan, karena kita sebagai tuan rumah di FIFA Series yang ditunjuk oleh FIFA. Nah, kita akan berhadapan dengan wakil-wakil dari konfederasi yang lain yang sudah bocor ya, rumors yang ada itu Finlandia wakil dari Eropa, kemudian Saint Kitts and Nevis dari Karibia sana di CONCACAF itu sudah ada, dan satu dari wakil Oceania ya, siapapun itu ya. Mudah-mudahan yang saya suka adalah Selandia Baru, tim yang bagus yang secara peringkat ada di atas kita, dan itu menjadi tantangan bagi John Herman karena dia pernah di Selandia Baru ya, menangani tim putri Selandia Baru sebelum dia ke Kanada, membawa tim putri Kanada 2 kali back to back di Olimpiade dengan medali perunggu kan, 2012 2016, membawa juga tim putri Kanada itu ke perempat final di kejuaraan dunia. Jadi enak kalau kita ketemu dengan Kanada untuk prianya. Semoga itu bisa terjadi. Tapi kan kalau bicara Oceania banyak, ada Samoa, ada Fiji juga yang bisa menjadi lawan kita nantinya di FIFA Series. Oke, dengan saya Bung Ropan bicara. Ciao.